Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali berjumpa di segmen Sejarah dan Peradaban di channel Irena Handono Official. Kita masih akan membahas lebih mendalam lagi tentang Perang Salib dan bagaimana fenomena yang ada di baliknya bersama dengan tak lain dan tak bukan Umi Irena Handono. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar Iza? Harusnya aku yang nanya. Alhamdulillah Umi, mudah-mudahan Umi juga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Semoga kita semua juga gitu ya. Ya, amin. Pemirsa semua juga ya. Nah, insya Allah sore ini kita akan lagi teruskan pembahasan kita tentang Perang Salib. Ini sebenarnya pembahasannya semakin panas nih. Perlu nggak? Perlu dong. Perlu banget ya. Karena memang ini sesuatu yang sangat penting. Sebab kalau misalnya kaum muslimin tidak memahami ya sejarah Perang Salib ini, ya khawatirnya nanti kembali tertipu, kembali terulang ya. Kayak gitu. Nah, jadi Umi dari beberapa sumber yang saya baca ya Umi. Jadi pasukan salib itu ketika berangkat dari Eropa menuju Tanah Suci Palestina, itu pasukannya berjumlah kira-kira 60 ribuan begitu Umi. Nah, itu data menurut Steven Runciman misalnya. Menurut mereka ya. Oke. Menurut Steven Runciman kira-kira segitu. Menurut William de Tire juga kira-kira segituan, 50 sampai 60 ribuan. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka itu berjalan dari Eropa sampai Palestina, kan lumayan juga jaraknya ya. Karena beberapa kontingen pasukan salib itu jalan kaki gitu ya. Dari Paris misalnya, dari Prancis misalnya, dari Normandia, dari banyak tempat-tempat yang lain ke Palestina itu jalan kaki. Lumayan kan? Lumayan. Bertahun-tahun ya. Itu ya, kebayang ya pemirsa, jalan kaki dari Eropa sampai ke Asia ya, ke Timur Tengah. Nah, ketika mereka dalam perjalanan menuju Palestina, Umi, nah mereka ini kan tentunya melewati wilayah-wilayah kaum muslimin ya, seperti Anatolia misalnya, kemudian yang sekarang itu Turki ya, kemudian melewati wilayah sekitar Suriah, Yordania, sampai kemudian mereka pada akhirnya sampai di Tanah Suci Palestina. Pasukan yang tiba di Tanah Suci Palestina pun jumlahnya terus berkurang sebenarnya nih. Iya. Jadi dari 50 ribu, 60 ribuan itu yang mengepung Tanah Suci Palestina sampai berhasil merebutnya ketika itu cuma kira-kira 10 ribu sampai 15 ribuan prajurit saja Umi sebenarnya. Kalau misalnya dikit banget Umi, sebenarnya itu dikit banget nih. Kalau yang saya amati itu nih, ya kalau kita bandingkan jumlah pasukan salib yang sebanyak itu cuma 15 ribuan, 10 ribuan. Kalau dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin yang ada di sekitaran Tanah Suci Palestina yang jumlahnya mungkin ratusan ribu gitu, bahkan mungkin jutaan orang kaum muslimin, kok ya bisa gitu nih? Apakah kaum muslimin tidak melakukan apa-apa begitu untuk membendung ya gerak pasukan salib? Kok sampai-sampai mereka itu bisa gitu merebut Tanah Suci Palestina dari kaum muslimin padahal jumlah mereka nggak seberapa gitu. Nah, apa sebenarnya yang terjadi ini nih? Yang terjadi ini adalah air madu dibalas dengan air tuba. Wah, ini kayak dangdut. Waduh, dibalas air tuba. Jadi artinya ketika kaum muslimin menerima melihat mereka datang dalam keadaan kering, kurus, lapar, maka kaum muslimin bersedekah memberi mereka makan. Oh, tetap dengan akhlak yang mulia ya. Akhlak mulia kan ini tamu, menjamu tamu kan. Dalam Islam menjamu tamu itu kan suatu kehormatan gitu. Dan mereka diperlakukan seperti itu. Bahkan mereka pun dibolehin untuk masuk ke rumah kaum muslim. Masya Allah. Dijamu. Ya. Karena kan nggak tahu siapa dan mereka belum berbuat apa-apa gitu loh.
Nah sementara kan di dalam agama kita ya kita tidak mau berprasangka buruk kan. Tidak boleh sungzon ya. Malah nggak boleh gitu ya. Nah makanya tamu diperlakukan dengan baik. Nah inilah yang Umi sampai disebut tadi itu madu dibalas dengan air tuba. Bayangin mereka dijamu, mereka masuk. You know? Ketika mereka masuk itulah mereka mulai menyusun siasat. Badan mereka sudah sehat kembali, segar kembali, dan jangan lupa tahu kondisi. Karena udah masuk, udah masuk sampai di dalam rumah. Dan disitulah mereka ini termasuk mampu melakukan tipuan-tipuan. Kembali tipuan-tipuan terjadi ya. Dan bagi mereka menipu itu ya suatu yang bagi mereka wajar aja, nggak apa-apa. Cuman yang jadi tanda tanya ya Umi, sebagaimana yang pada video yang lalu yaitu membuat saya sangat miris sekali bagaimana kaum muslimin ditipu seperti itu, kemudian dibunuh, dihabisi ya. Kan harusnya ya sebagaimana dipropagandakan ya bahwa orang Kristen itu cinta kasih jujur tentunya adalah satu nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi dong, sepertinya harusnya begitu kan, harusnya gitu. Begitu. Tetapi kok tindakan-tindakan yang ada ya dalam rentang sejarah justru malah menunjukkan sebaliknya begitu. Kenapa begitu ya? Apa mereka tidak mengamalkan ajaran agamanya sendiri apa bagaimana gitu? Kitab suci mereka kan tidak sama dengan kitab suci kita. Tidak samanya antara lain Al-Quran itu wahyu Allah. Allah yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha kuasa, dan semuanya maha milik Allah. Asmaul Husna kan. Nah, maka Allah yang maha benar, yang maha kuasa, maha pencipta ya, dan lain-lainnya, perlu nggak firman Allah itu diubah? Nggak boleh. Perlu nggak diedit? Tidak perlu. Nggak perlu kan? Karena Allah yang maha sempurna. Mau diedit apa lagi gitu kan? Kalau diedit berarti nggak sempurna dong. Kalau nggak sempurna, itulah kitab mereka. Jadi artinya apa? Al-Quran itu bebas dari campur tangan manusia, murni firman Allah. Tapi kitab mereka ini secara periodik mengalami perubahan yang diistilahkan dengan kalimat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan zaman. Ada yang begitu ya, Mi? Loh, ya memang begitu. Bukan ada, memang begitu. Berarti kalau misalnya disempurnakan sesuai dengan kebutuhan zaman, berarti mungkin sampai hari ini dan mungkin nanti akan ada terus perubahan-perubahan itu. Iya. Kalau salah satu contohnya sedikit aja mungkin, apa kira-kira? Umi kasih contoh yang sangat dikenal oleh masyarakat kita. Babi. Imamat 11 ayat 7. Dari kitab Imamat, ini perjanjian lama kan ya, ayat 11, pasal 11 ayat 7. Berarti satu, nampak mengharamkan babi itu sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu. Terus sampai hari ini umat Islam juga mengharamkan babi. Dalam Imamat pasal 11 ayat 7 dikatakan babi karena kukunya terbelah dua dan seterusnya, maka itu haram bagimu. Jadi babi itu dalam Bible dinyatakan haram. Sekarang boleh dong Isa bertanya, nah orang Kristen kenapa makan babi? Iya kan? Iya. Pertanyaan itu karena yang kitab yang menyatakan babi itu haram itu setelah tahun 60
berubah menjadi babi hutan itu haram. Makanya babi ternak sama babi kota halal. Yang haram kan babi hutan. Oke, dan itu baru tahun 60. Di atasnya 60. Di atas sebelum tahun 60. Jadi sesudahnya 60. Sesudah 60 ya. Iya. Baru dinyatakan baru ayat itu ditambahkan babi hutan yang dikasih kata tambahan yaitu hutan. Ada tambahan kata hutan. Iya, nah itu contoh. Itu siapa yang berbuat begitu? Gereja. Kesepakatan gereja ya. Bisa begitu ya kitab suci. Ini jadi kita mesti tahunya begini. Maka kita harus tahu perbandingan ya. Ini perbandingan dua kitab suci. Ya. Jadi kalau dalam Islam seperti apa kita bisa tahu persis. Tapi dalam yang lain ini seperti apa kita pun tahu persis dari kitab sucinya. Berarti kalau misalnya ada di dalam Bible itu tercantum nilai-nilai moral seperti jujur begitu ya, didoronglah umat Kristen untuk jujur di dalam Bible. Lantas mereka dengan bebasnya bisa mengedit itu atau mengubah itu gitu. Ya, berstrategi ya. Ya. Jadi tidak jujur tidak apa-apa asalkan gitu. Jadi seperti di dalam perang salib kan tipuan-tipuan dilakukan. Bagi mereka ya enggak apa-apa, itu kan strategi. Oke. Banyak hal-hal seperti itu. Sementara kaum muslimin ya yang datang malah justru dikasih dijamu sebagaimana Islam mengajarkan tamu memang harus dimuliakan. Gitu. Sementara tamu ini justru malah akan memusnahkan mereka gitu ya, menghabisi mereka. Itu yang kita mesti tahu, kita ini berhadapan dengan siapa. Jadi kalau sudah kita tahu kita berhadapan dengan siapa, mudah-mudahan kita nggak akan tertipu. Jadi kita bisa mentreatment yang bersangkutan sesuai dengan dirinya. Kalau ini bagaimana mentreatment mereka tapi dengan akhlak Islam, ya nggak ketemu. Terlena. Nah sekarang aja misalnya dalam Islam tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Lain lagi pada bagian yang lain juga kita mengetahui di dalam harta orang kaya di situ terdapat haknya orang miskin. Terdapat haknya orang miskin. Berarti apa? Orang kaya ini wajib mengeluarkan. Karena itu bukan milik dia. Tapi haknya orang miskin, gitu kan ya. Maka di dalam Islam itu dikenal sedekah. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ya, ayat Al-Qur'an ya. Itu dalam Islam. Tapi dalam Bible pemahaman kaya dan miskin itu ya, orang kaya itu dianggap orang yang mendapat karunia Tuhan. Orang jadi miskin itu dianggap karena laknat Tuhan. Miskin karena dilaknat, kaya karena dapat nikmat ya. Itu. Jadi karena ada nilai seperti itu ya konsekuensinya gimana? Ya. Jadi berarti orang kaya akan selalu baik. Selalu dianggap baik. Karena orang yang dapat karunia. Dan orang miskin selalu dianggap ya kamu salahmu sendiri. Namanya laknat ya. Namanya laknat. Kamu salahmu sendiri, makanya jangan miskin. Kamu pikir nyari uang itu tinggal metik. Makanya kerja. Nah, ini
Jadi sumpah serapah, caci maki kepada orang miskin, sementara kalau dalam Islam ya orang miskin ya dia ini berjasa buat orang kaya. Kenapa? Karena dia menerima penyaluran hartanya orang kaya. Karena di dalam harta orang kaya terdapat haknya orang miskin. Oke. Nggak dicaci. Ya, berarti memang ada perubahan-perubahan dari ayat-ayat Bible itu sendiri ya. Makanya kemudian ya berbohong ya nggak apa-apa. Ya makan babi tadinya haram, sekarang kok pada banyak yang makan babi, ya udah diedit. Gitu. Oh, berarti dulu itu ketika kaum muslimin itu berhasil ditembus mungkin ya wilayahnya gitu oleh pasukan salib, itu karena ya memang mereka tertipu ya. Mereka tertipu, mereka ditipu ya, oleh ya kelicikan seperti itu gitu. Nah, kalau dalam konteks kita hari ini, apakah ada kayak semacam contoh-contoh nyata yang itu memperlihatkan kaum muslimin itu kembali lagi ditipu, sebagaimana yang kemarin dalam video yang lalu kita bahas juga di Andalusia. Nah, kalau dalam yang konteks yang kekinian nih, gampang. Sebenarnya Umi juga udah pernah nyerempet ya. Citayam. Oke. Lah, kalau Umi memandang Citayam ini nggak sederhana. Ini grand design besar ya. Jadi ini adalah suatu apa namanya, suatu apa ya, rekayasa yang besar. Yang sebenarnya ujung-ujungnya adalah untuk membawa umat Islam itu keluar dari agamanya. Tetapi kelihatannya masih anak-anak seperti seleb Citayam itu masih banyak yang muslim, gimana itu? Itulah yang Umi bilang, kan mereka yang dipakai, mereka yang diperalat. Dan mereka diperalat itu, apakah mereka merasa? Enggak. Karena mereka kan mencari, istilah mereka, anak-anak itu mencari eksistensi, gitu kan. Mereka mencari kesuksesan dengan cara pintas, kan gitu ya. Terus mereka mencari apa? Apa namanya? Ya boleh disebut, oh itu mereka berkreasi, gitu kan. Jadi boleh-boleh saja seperti itu. Berkreasi, berekspresi gitu ya. Jadi bayangin, mereka itu didekati, kan para pengusaha kan mendekat ke mereka, ya. Sampai di sini kan anak-anak itu nggak ngerti bahwa mereka itu sebenarnya diperlakukan sebagai apa namanya, sales produk mereka. Sekarang beli baju dengan harga murah, semua yang murah. Ya. Nah, kalau sampai kemudian seperti yang sekarang terjadi, itu penjualan apapun di Citayam, apa namanya, di wilayah itu sekitar itu ya, menjadi laris, siapa dong yang diuntungkan? Berapa biaya promosinya? Dibanding kalau baju-baju mereka brand ya, terus mereka pakai Pragawati atau pakai apa, pakai model, coba berapa itu bayarnya? Ini enggak murah, berarti murah, sangat murah ya. Nah, inilah kapitalis yang disebut kapitalis. Jadi mereka adalah kepentingan kelompok pemodal, orang yang punya modal, bagaimana bisa membuat mereka itu semakin untung. Jadi anak-anak ini kan nggak ngerti. Mereka dikasih sesuatu, wah, udah seneng kan? Kasih uang dikit aja udah happy ya. Happy. Iya, dan pada titik itulah berarti kaum muslimin kembali ditipu ya. Pada titik itulah kembali kaum muslimin dibohongi, diperalat mungkin gitu ya. Sekarang kalau kita cermati si Roy gitu misalnya. Si siapa Roy lagi? itu kan sama
pejabat kita kan langsung ditawarin beasiswa. Ya. Terus itu nolak itu Umi itu katanya ya. Nolak kan? Nolak. Nah, oke, sampai nolak di sini ya. Terus kita nilai penolakan itu disesali atau dianggap keren. Umumnya sih kalau yang saya lihat dianggap keren. Nah, keren gitu loh. Karena apa? Karena berani menentang arus, berani menyatakan tidak ya kepada seorang yang berkuasa gitu ya. Dan yang paling penting yang harus kita ingat adalah betapa keilmuan itu diletakkan sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat tidak pada tempatnya dibanding menjadi seorang, mohon maaf, YouTuber. Ya. Jadi daripada bercita-cita, daripada dia menempuh pendidikan tinggi, beasiswa, nilai itu lebih tinggi menjadi YouTuber. Nah, capek-capek sekolah ngapain? Kan jadi YouTuber gitu ya. Masya Allah ya. Nah, terus kemudian dengan gaya seperti itu setiap hari minimal sepekan sekali dia seperti itu, maka bagaimana pendidikan dia? Orang yang sudah begitu. Dan mereka ini akan menjadi kelompok atau generasi yang acuh pada pendidikan. Ini kalau diterusin, kalau yang punya yang punya kekuasaan di negeri ini gitu ya, orang-orang besar di negeri ini diem aja, tidak mustahil ini akan menggiring Indonesia menjadi bangsa buruh. Ya karena generasinya lebih mementingkan gaya, joget dan duit langsung dapat instan kan, mudah instan ya. Coba zaman Umi dulu, cita-citamu apa? Pasti yang ditanya itu akan menjawab, saya mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi penulis dan sebagainya. Guru itu wah luar biasa, gitu kan? Seorang tokoh tanpa pamrih, ya, memberikan suri teladan kan itu. Tapi coba kalau anak sekarang, ketika ditanya, mau jadi apa? Gak ada yang jawab mau jadi dokter, insinyur atau katakanlah sebagai apoteker atau apa, enggak. YouTuber. Dan kebanyakan orang sekarang ya khususnya kaum muslimin ya Umi, kelihatannya tidak memandang hal itu sebagai suatu bahaya besar begitu. Itu dia. Terus bagaimana mau berubah kalau nggak paham? Iya. Kalau nggak paham bahwa itu suatu bahaya. Seseorang kalau nggak paham bahwa itu bahaya kan perbuatan itu dia lakukan berulang. Iya. Ya, terus aja begitu ya. Terus aja begitu karena dia nggak tahu. Ya. Ini yang bahaya. Aduh, Masya Allah. Ini obrolan sama Umi ya pemirsa, akan membuka mata dan hati kita tentu saja, bahwa sejarah akan selalu aktual ya, sejarah akan selalu ada hubungannya begitu dengan masa kini dan masa depan, yang mana kalau misalnya kita tidak betul-betul mawas gitu, ya maka apa yang dahulu terjadi ya ketika kaum muslimin ditipu gitu ya, dibohongi kemudian diperalat, ya tentu saja itu akan terjadi lagi begitu, dan tentu saja kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fenomena seperti itu ya. Nah, yang terakhir nih Umi, apa yang harus kita lakukan nih Umi? Ya, kan kita udah banyak mendapatkan hikmah dari tadi bahwa perang salib itu adalah salah satu fenomena tertipunya kaum muslimin oleh musuh-musuh Islam gitu. Umi tergelitik tadi Isa sempat melontarkan ya, atau pada episode yang lalu ya sempat melontarkan. Ini perang salib kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang misalnya ada nggak kan gitu ya.
Yusuf Mika jawab ada. Terus marilah kita tengok bagaimana cara-cara orang-orang salib gitu ya dalam perang Bosnia. Yeah. Oke. Masih ingat kan? Bosnia Herzegovina. Yeah. Ya. Tahun 95 ya. Tahun 95 kan berarti untuk sejarah kan masih baru. Yeah. Kembali seperti tadi itu, ketika mereka masuk ke Palestina ya, diterima, dijamu, diperlakukan kayak saudara kan begitu. Ketika kemudian terjadi gejolak di Bosnia Herzegovina, dia dikeroyok oleh Kroasia dan Serbia ya. Terus pada waktu mereka ini dikejar, Muslim ini tentaranya dikejar. Terus kemudian dalam keadaan yang sudah terjepit ya. Ada penduduk-penduduk gitu ya. Penduduk-penduduk bukan tentara ya, penduduk-penduduk yang berlarian, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, hamil, anak-anak kecil. Terus ada tentara yang mengatakan, "Kam, ayo datang, aku lindungi kamu, gitu ya. Terus kemudian awalnya kan mereka ini orang-orang Bosnia ini juga ragu, ini beneran atau penipu kan gitu ya. Ayo. Tapi begitu dia ditunjukkan oleh pria itu, dibukakan ada masjid, dia lari ke masjid, dia buka pintunya, ayo masuk. Loh itu masjid gitu loh yang dibuka. Karena masjid yang dibuka, ya orang-orang Bosnia ini kemudian lari menyelamatkan diri, mencari perlindungan, masuk ke masjid. Ya. Maka masjid itu terus diisi sampai penuh. Apa yang terjadi? Mereka laki-laki beberapa orang itu keluar dari masjid dan kemudian dipalang. Allah. Jadi artinya yang di dalam masjid gak bisa keluar. Mereka masih gak sadar. Dipikir, kenapa kok dipalang? Oh ya, ada tentara datang, kamu harus aman, dipalang. Dibohongin sampai kayak begitu. Ternyata apa kok dibohongin? Masjid itu dibakar. Allahu Akbar. Mati itu semua masjid, orang-orang itu. Terbakar hidup-hidup lah itu, Umi. Iya. Subhanallah bihamdi. Perempuan, wanita, anak-anak, orang tua digiring masuk ke dalam masjid, masjidnya dikunci lalu dibakar sama-sama. Iya. Subhanallah bihamdi. Itu penduduk sipil itu yang digituin. Nah, contohnya ini begini, akhlak-akhlak seperti itu. Dan semua itu ya terjadi ketika kaum muslimin tidak menyadarinya ya. Aduh, Masya Allah ini pemirsa. Ngeri ya. Dan tapi tentu saja ini menjadi pelajaran buat kita semua gitu ya. Sampai hari ini pun kalau kita ke Bosnia, kita itu katakanlah melancong ke Bosnia gitu ya, pengen tahu ke apa Bosnia. Maka yang bisa kita lihat di sana itu adalah negara dengan bertebaran berserakan kuburan. Allah. Itu di sana. Karena sisa-sisa perang itu ya. Sisa-sisa perang. Aduh, alhamdulillah baik pemirsa. Ada banyak sekali kisah yang menghiasi perang salib dan semuanya itu harus kita ambil hikmahnya. Khususnya ya bahwa kaum muslimin tidak boleh lagi ditipu, dibohongi dan diperalat sebagaimana yang terjadi pada masa-masa itu. Dan bahkan sebagaimana tadi diuraikan oleh Umi, ya sampai sekarang juga ya. Sampai sekarang itu terjadi begitu. Nah, karenanya memang harus kita putus ya rantai kebodohan, keterjajahan dan penipuan itu dari mempelajari sejarah. Betul. Kalau kita nggak tahu sejarah, wah gampang sekali tertipu. Nah, itu dia. Itulah dia hikmah kita sore hari ini pemirsa semua ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari semua penipuan itu ya, yang pasti ya kita harus juga
belajar, harus juga mendalami ya sejarah supaya jangan sampai kita jadi korban penipuan itu juga begitu ya. Baik, terima kasih banyak Umi. Sama-sama. Alhamdulillah sharingnya sangat luar biasa sekali, dan mudah-mudahan pemirsa semua mendapatkan manfaat serta hikmah dari apa yang kita bahas ya beberapa waktu yang lalu ini, dari video-video yang lalu juga, dan mudah-mudahan di video-video berikutnya juga akan ada banyak hikmah yang bertaburan buat kita semua. Terima kasih banyak Umi. Sama-sama. Pemirsa semua, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.